Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmatun kabiratun, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tatkala kita bangun dengan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kita bisa bangun kemudian bisa langsung melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, berbicara dengan jelas, dan kita pun bisa melangkah dengan baik. Sudah barang tentu itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ujang Mubarok Nuparantos tampil sasarengan di live Opi channel. Hatur nuhun Pak Ujang. Kemudian hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan untuk keselamatan bagi kita dalam setiap amal yang kita lakukan, yaitu dengan cara menjaga dari awal ketika melakukan dan akhir dari sebuah amal tersebut, agar kita terlindungi dari salah arahnya jarum hati kita dalam melaksanakan amal atau pekerjaan dalam rangka mengharap turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran contoh kepada kita untuk menjaga amal kita agar betul-betul terjaga untuk meraih ridho Allah tersebut, yaitu dengan cara doa. Sebelum kita melaksanakan sebuah amal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada kita semua untuk berdoa. Kemudian ketika kita melaksanakan pun itu harus tertanam rasa ihsan. Tidak ada harapan apapun kecuali harapan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian juga akhirnya pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur, awalnya kita berdoa dengan doa bismika Allahumma ahya wa amut. Itu yang sering terdengar dan terlatih ketika kita masih kecil. Dalam riwayat pun ada yang disebutkan bismillahi
bismika Allahumma amutu ahya. Kemudian bangunnya pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Hupi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tatkala kita mau memulai makan kita, Rasulullah SAW menganjurkan, yaitu dimulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pola kehidupan yang islami yang Rasulullah SAW contohkan, jangan sampai hilang begitu saja dengan situasi kemodernan, dengan situasi teknologi yang begitu canggih. Dulu orang tua kita, ketika kita mau makan berkumpul semua, walaupun tidak di meja makan, hanya bentuknya lesehan saja, berkumpul ngariung lah saur basa Sunda nama caralik sadayana, tuangan sangu rencang sangu sareng sajabina itu di tengah-tengah. Maka tidak ada seorang pun yang berani mengambil terhadap makanan tersebut sebelum orang tua kita menyatakan berdoa dahulu, ngadaru ahila, itu tak sepuh orang kapungkur. Tetapi dengan bergesernya waktu, ketika kemodernan yang kita anggap melanda terhadap diri kita semua, pada saat ini ketika kita berkumpul mau makan, kadang-kadang itu sudah jarang terlaksana. Hanya sebatas kadang-kadang di rumah saja itu sudah individualisme. Makan tidak pernah bersama masing-masing. Bahkan kadang-kadang ketika berkumpul pun itu masing-masing saja. Bukan berdoa yang kita mulai sebelum makan, malahan justru saling selfie, saling foto makanan. Mohon maaf ya, ada yang foto nasinya saja kemudian dipostingkan, ada yang numoto rencang sanguna kemudian postingkan. Sudah lupa bahwa berdoa sebelum kita makan. Terima kasih Bu Hajah Lina Yanti juga yang sudah hadir dalam kajian Hupi Channel. Terima kasih Bu Hajah. Wilujeng bergabung. Padahal hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita laksanakan, amal yang kita perbuat, itu bisanya badan kita bergerak, bisanya kita melakukan aktivitas, bisanya kita melaksanakan amal, baik yang mahdoh, ibadah yang mahdoh atau khair mahdoh, itu berawal dari kekuatan badan kita, adanya tenaga dalam diri kita. Kemudian ketika kita kuat, ketika kita sehat, ketika kita kuat sehingga bisa melakukan aktivitas apapun, ini wasilahnya Allah berikan makanan kepada kita. Dari itu barang tuang merekuat kumaha leuleuseun waya. Urang we keur saum bari sanes teu tuang. Hanya peralihan makanan saja. Makan sebelum sholat subuh, sahur, kemudian nanti makan kembali setelah azan maghrib. Bagaimana keadaan tubuh kita kadang-kadang punten aya nu saum teh sare jeung sare, kulem jeung kulem naon leuleuseun kitu tah nya. Nah, artinya bahwa
Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehebatan pergerakan amal kita. Ini dimulai dengan kita makan. Oleh sebab itu, makanan yang kita makan, Rasul mencontohkan untuk kita berdoa dahulu. Dikarenakan apa? Dikarenakan tatkala kita makan, maka dari hasil makanan tersebut nanti akan berbuah sebuah bentuk dalam amal. Terima kasih Bianti nih sudah hadir pula dalam kajian UPI Channel. Hatur nuhun bi nya wilujeng sasarengan. Nah, artinya tatkala kita makan, maka setelah menjadi kekuatan, tenaga itu akan berbuah amal. Maka jika makanan yang kita makan tidak diawali dengan doa, khawatir nanti hasil dari makan tersebut akan berbuah kejelekan. Tenaga yang ada dari hasil olahan makanan tersebut, maka tenaganya itu dikhawatirkan akan menjadi sebuah bentuk amalan-amalan yang menunjukkan tidak rasa terima kasihnya kepada Allah dari makanan tersebut. Atau kupurlah menolak kepada Allah Subhanahu wa taala padahal makanan yang kita makan sehingga menimbulkan sebuah tenaga yang ada dalam diri kita itu dari Allah. Tapi kekuatan dari hasil makanan kita, tatkala kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja justru menentang kepada yang maha memberikan makanan terhadap kita. Oleh sebab itu, hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tatkala kita akan memulai makan. Dengan cara Rasulullah SAW berdoa, yaitu dengan doanya, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah. Engkau berikan yang engkau rizkikan kepada kami. Wa qina azabannar, dan lindunganlah kami dari siksa api neraka. Ini seolah-olah tatkala kita mau makan, doa tersebut seolah-olah kontradiksi, bertentangan. Apa kaitan tatkala kita makan kok akhir dari doa tersebut wa qina azabannar dan kita memohon perlindungan dari azab neraka, dari siksa api neraka. Padahal justru ini bukan kontradiksi, bukan bertentangan. Justru malah iri adalah adanya korelasi dari hasil makanan yang kita makan tersebut. Karena tadi dari awal disebutkan bahwa tatkala kita makan itu akan menimbulkan tenaga, akan menimbulkan kekuatan. Sehingga dengan timbulnya kekuatan, dengan timbulnya tenaga tersebut, maka sudah barang tentu kita bisa melakukan berbagai aktivitas, melaksanakan amal-amal atau perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan. Nah, kenapa tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah makanan yang telah engkau rizkikan kepada kami. Tapi akhirnya wa qina azabannar. Artinya bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang kita makan itu, kita ingin memiliki berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud berkah itu adalah istiqomah dalam kebaikan. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari makanan yang kita makan tersebut
menjadikan sebuah kebaikan dalam bentuk apa saja. Tatkala kita melakukan pekerjaan, maka pekerjaan itu harus menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melangkah, langkah kita pun harus ada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berucap pun itu harus ada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari memohon berkah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kami. Nah, kenapa wakina azabana tidak sedikit ketika akhir dari doa tersebut, doa sebelum makan tersebut, wakina azabana, memohon perlindungan dari siksa api neraka, dari azab neraka. Dikarenakan hadirin ikhwatul iman, sahabat UPI Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit seseorang ketika makan kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi tenaga, tidak sedikit dari hasil makanan yang dimakan itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang jelek, ucapan-ucapan yang melek, langkah-langkah kaki ke dalam kemaksiatan. Sehingga dari hasil makanan yang kita makan, kekuatan tenaga tersebut itu menjadi gaplah, menjadi tidak barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Malah mandar kekuatan yang ada dalam diri kita untuk makanan yang kita makan tersebut itu menjadi sebuah hasil yang akan mengakibatkan siksa dari api neraka. Jadi artinya bahwa tatkala kita makan itu ingat bahwa makanan yang kita makan dalam bentuk apapun itu adalah rezeki dari Allah. Kemudian tatkala kita yakin bahwa makanan yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka mohonkan agar yang kita makan itu menjadi barokah, menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau kita sudah menyadari hal tersebut, sebelum makan kita sadar bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang kita makan, insya Allah nanti hasilnya itu akan terlindung dari siksa api neraka dengan cara apa? Dengan cara selalu menjaga kekuatan tenaga yang ada dalam diri kita tidak akan mungkin dijadikan alat untuk melakukan sebuah amal yang tidak Allah ridhoi. Namun saur bahasa Sunda namalah lebar gitunya, maka nanti Allah kemudian sebelum makannya kita memohon barokah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, kemudian ngerasa lebar, namun tenaga digunakan yang nute ayam manfaatna. Ucapan oke lebar lah, namun orang ucapkan ku ucapan nute ayam manfaatna. Seluruh dalam bentuk amal apapun yang kita lakukan ngerasa lebar, lamun tejanten manfaat atanapi telungsun ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita meyakini bahwa makanan rezeki dari Allah, kemudian kita memohon untuk menjadi makan tersebut barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah kekuatan dari makanan yang telah kita makan, tenaga yang muncul dari makanan yang kita makan, maka jadikanlah untuk ziyadatul amal, selalu bertambah amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan insyaallah apapun yang kita makan, apapun yang kita masukkan ke dalam mulut kita, mudah-mudahan dan menjadi sebuah amalan solihan takobalan, dan hasil dari makanan tersebut akan keluar juga amalan-amalan solih yang mudah-mudahan menjadi amalan mutakobalan, amal yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa sampaikan. Insyaallah besok kita kaji kembali yaitu dengan doa setelah makan. Apa yang termaktub dalam doa setelah makan tersebut. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa kepada ikhwatu iman semuanya, himbauan saja ya. Mudah-mudahan ikhwan semuanya memiliki rezeki yang Allah lebihkan
dan mudah-mudahan bisa mendukung untuk kegiatan outdoor UPI Channel yang ke-6. Insyaallah kami menunggu donasi dari para ikhwatul iman karena kami sedang melaksanakan persiapan untuk melaksanakan outdoor di UPI Channel. Di outdoor yang ke-6 UPI Channel, outdoor UPI Channel yang ke-6. Juga terima kasih wilujeng gabung ke Ustaz Agus Budiman. Alhamdulillah, tunuhun Agus. Insyaallah kemudian juga walaupun siaran ini salah beres, insyaallah nanti bisa dilihat di kajian ulang karena kami simpan di save di FB UPI Channel. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.